Pasar Karangjati tak pernah benar-benar tenang sejak Gondo Botak datang 3 tahun lalu. Dengan tubuh kekar, kepala pelontos mengilap, dan luka bacok melintang di pelipis kirinya, Gondo tak hanya menguasai wilayah, tapi juga nyali setiap orang. Ia tak pernah bicara dengan nada biasa, semua ucapannya seperti bentakan. Pedagang kecil, tukang parkir, hingga penjajah sayur yang renta tak luput dari palaknya. Bagi Gondo, pasar adalah ladang emas, dan manusia hanyalah hewan yang bisa diperas. Pagi itu, matahari bahkan belum muncul saat suara gebrakan meja terdengar dari arah kios lontong sayur. "Lu pikir ini pasar nenek lu, ha?" teriak Gondo, menarik kerah seorang pedagang wanita tua. Dagangan berserak, kuah lontong tumpah, dan si ibu hanya bisa memohon sambil menggenggam kalung kecil di lehernya, mungkin satu-satunya warisan suaminya yang telah tiada. Orang-orang melihat, tapi tak ada satupun yang berani bergerak. Mata mereka tertunduk, tangan gemetar di balik meja dagangan. Tak jauh dari sana, seorang kakek tua dengan seragam lusuh bertuliskan "Penjaga Pasar" menyapu perlahan lorong yang kotor. Mbah Dira, begitu orang mengenalnya. Rambutnya putih semua, langkahnya lambat, dan sering kali tertawa sendiri saat menyiram tanaman di pinggir tembok pasar. Banyak yang menganggapnya sudah setengah gila. Tapi pagi itu, sapu di tangannya berhenti. Ia memandang ke arah Gondo tanpa kata, pandangan yang hening, dingin, dan ganjil. Gondo menyadari tatapan itu. Ia berjalan mendekat dengan langkah berat dan gaya jumawa, lalu berhenti tepat di depan kakek itu. "Ngapain lu mandang-mandang? Mau ikut dipalak juga, Bah?" bentaknya. Mbah Dira tidak menjawab, ia hanya menunduk, kemudian kembali menyapu, seolah tak mendengar apapun. Gondo tertawa keras dan meludah tepat ke kaki si kakek. "Heh, kakek gembel, jangan sok berani di pasar gue." Beberapa orang mulai berkumpul, berharap sesuatu akan terjadi, entah itu mukjizat atau malapetaka. Tapi tak ada pertarungan, tak ada teriakan. Mbah Dira melangkah pergi begitu saja, menyisakan tatapan penasaran dan ketegangan yang menggantung di udara. Bahkan Gondo mendadak kehilangan selera untuk menghajar orang, seakan ada hawa tak wajar yang menusuk tulangnya ketika menatap mata si kakek tadi. Di balik tawa dan lagaknya yang beringas, Gondo menyimpan kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Sejak kecil ia dibesarkan dalam dunia kekerasan, hidup di antara preman, dukun, dan mayat-mayat jalanan. Tapi sorot mata Mbah Dira itu bukan milik orang biasa. Bukan pula milik orang takut. Itu sorot mata orang yang sudah tak lagi takut mati, atau malah orang yang pernah berteman dengan kematian. Hari itu, tak seorang pun tahu bahwa langkah kaki Mbah Dira bukan sekadar langkah kakek pikun. Di dalam dadanya, sesuatu telah bergerak, sesuatu yang telah ia kubur bertahun-tahun lamanya. Sesuatu yang disebut orang-orang dulu sebagai ajian terkutuk. Dan tanpa banyak yang tahu, bumi pasar Karangjati baru saja terguncang oleh satu tatapan diam seorang penjaga malam. Dan begitulah, hari-hari Gondo Botak sebagai raja pasar mulai dihitung mundur, tanpa ia sadari, oleh seorang kakek renta, dan sebuah kendil tua yang segera akan dibuka. Malam turun di pasar Karangjati seperti kabut tebal yang menutup luka lama. Lampu-lampu neon yang menggantung di lorong-lorong pasar memancarkan cahaya muram, berkelip lemah seperti nyawa yang enggan hidup. Sebagian besar pedagang telah pulang, menyisakan tumpukan kardus, sisa sayur membusuk, dan bau amis yang menempel di udara. Namun, di antara sepinya malam, Mbah Dira tetap berjalan pelan menyusuri gang sempit sambil membawa lentera kecil dan sapu usangnya. Tak seorang pun tahu pasti sejak kapan kakek itu tinggal di pasar. Konon katanya, ia tiba suatu malam badai belasan tahun lalu, dengan baju basah, kuyup dan sebuah karung goni besar di punggungnya. Ia tidak bicara banyak saat itu, hanya menawarkan diri menjaga pasar dengan bayaran seadanya. Para pedagang menerimanya karena mereka pikir lelaki tua itu hanya ingin tempat bernaung sebelum ajal menjemput. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan Mbah Dira tetap ada, selalu di sana, seperti hantu pasar yang diam dan tak terusik.
Malam itu, ia berhenti di gudang tua di ujung barat pasar. Gudang yang tak pernah dibuka sejak kebakaran kecil 10 tahun lalu. Dengan kunci berkarat yang tergantung di lehernya, Bahdira membuka pintu kayu yang mengerang seperti mengeluh. Bau tanah dan dupa tua segera menyeruak. Di dalam, karung goni yang ia bawa sejak dulu tergeletak di sudut gelap. Perlahan, ia membukanya, dan muncullah benda yang tak seorang pun pernah lihat, sebuah kendil tanah liat hitam, dililit benang merah dan tertutup rapat oleh kain kafan kecil. Tangan keriput Bahdira menyentuh kendil itu dengan lembut, seolah menyentuh bayi. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. Sudah lama kita tak bicara, ya kawan-kawan lamaku, gumamnya lirih, seperti berbicara pada isi kendil itu. Lalu ia menyalakan dupa dan mulai berzikir dengan bahasa yang nyaris tak terdengar, bahasa tua, bukan bahasa manusia kebanyakan. Di luar gudang, angin mendadak berembus lebih dingin. Seekor kucing hitam yang biasa tidur di atap melompat turun dengan bulu berdiri. Lampu neon di pasar mulai berkelap-kelip tak stabil. Seorang penjaga keamanan malam yang sedang patroli tiba-tiba merasa merinding hebat dan mempercepat langkahnya tanpa alasan. Sesuatu telah terbangun malam itu. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi nyata. Bahdira berhenti berzikir. Ia mengangkat kendil itu setinggi dada, dan dari dalamnya terdengar bisikan pelan namun menggetarkan hati. Suara-suara parau, suara orang mati yang tak pernah tidur tenang. Bahdira hanya tersenyum tipis. Belum saatnya kalian keluar, tapi bersiaplah. Gondo botak itu akan segera memanggil ajalnya sendiri, bisiknya, sebelum menutup kembali kendil itu dengan hati-hati. Di kejauhan, di pos jaga depan pasar, Gondo tertawa keras sambil menenggak botol arak. Ia tidak tahu bahwa tawa malam itu akan menjadi salah satu tawa terakhirnya yang bebas. Ia belum tahu bahwa penjaga pasar yang ia rendahkan pagi tadi adalah seorang jawara kuno dari Banten, murid terakhir dari perguruan hitam yang telah lama lenyap. Ia belum tahu bahwa kendil yang tersimpan di gudang itu adalah kuburan roh-roh terkutuk yang menanti panggilan perang. Pasar Karangjati tengah memendam badai. Dan di dalam gudang gelap itu, Bahdira telah membuka pintu antara dunia hidup dan mati, demi menyiapkan satu pembalasan yang akan mengguncang nyali siapapun yang berani melawan. Pagi di pasar Karangjati terasa ganjil. Matahari belum tinggi, tapi udara sudah berat dan pengap, seolah hujan ingin turun tapi tak jadi-jadi. Para pedagang mulai membuka lapak dengan wajah muram. Beberapa mengaku mimpi buruk semalam, ada yang bermimpi dikejar mayat hidup, ada pula yang mendengar suara ketukan dari bawah tanah. Aneh banget pagi ini, Bu. Saya buka warung, ada darah netes dari atap, kata seorang pedagang pecel dengan suara lirih. Tapi tak seorang pun berani menyebut nama Bahdira. Di ujung pasar, Gondo botak berdiri dengan dada membusung seperti biasanya. Namun sorot matanya lebih gelap dari biasa. Entah kenapa, ia merasa lebih mudah marah hari itu. Ketika salah satu anak buahnya, Beben, telat menyetor uang, ia langsung menghantam wajahnya dengan botol bekas kecap. Darah mengucur deras. Jangan main-main sama gue raja di sini, teriak Gondo. Tapi suaranya gemetar, bukan karena amarah, melainkan kegelisahan yang tak ia mengerti. Sore harinya, pasar kembali lengang. Langit berubah kelabu. Di belakang kios kosong, seekor anjing liar menggonggong tanpa henti, menatap kosong ke arah gudang tua di barat pasar. Seekor burung gagak melintas rendah dan hinggap di atap gudang, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Lalu, bau itu muncul. Aroma menyengat, seperti daging busuk dicampur dupa terbakar. Satu demi satu orang mencium bau itu. Mereka menutup hidung, mengeluh, dan mulai berbisik, itu dari gudang barat. Bahdira muncul seperti biasa, menyapu lorong-lorong pasar tanpa berkata sepatah pun. Tapi ada yang berbeda hari itu. Bajunya lebih bersih, rambutnya disanggul rapi, dan di pinggangnya tergantung ikat kain merah kusam. Beberapa orang yang mengenalnya sejak lama langsung merasa tak nyaman.
Ikat kain itu dulu hanya dikenakan para jawara sepuh saat hendak berduel hidup mati. "Gusti Allah, jangan bilang Mbah Dira mau ngelawan Gondo," bisik seorang pedagang buah dengan wajah pucat. Malamnya, ketika pasar telah sepi, seorang pemuda pencopet bernama Leman masuk ke area belakang pasar untuk mencari celah mencuri barang dari gudang tua. Tapi ia tak pernah kembali. Yang ditemukan keesokan harinya hanyalah peci hitam miliknya, tergantung di pagar bambu, dan jejak kaki telanjang berlumur tanah menuju ke arah sungai kecil di belakang pasar. Sejak itu, tak ada yang berani mendekati gudang. Semua percaya, sesuatu telah keluar dari kendil itu. Gondo, yang biasanya tak percaya hal mistik, mulai terganggu tidurnya. Ia mimpi buruk hampir setiap malam, didatangi lelaki tua bermata merah, mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya minta maaf sebelum dikubur hidup-hidup. Ia bangun dengan tubuh berkeringat, lalu memaki sambil menendang pintu rumah kayunya. Tapi malam demi malam, bayangan itu makin nyata. Dan pagi ini, saat ia membuka matanya, ada tanah merah di bawah tempat tidurnya, membentuk lingkaran aneh seperti bekas tapak kaki. Kemarahan, ketakutan, dan rasa penasaran bercampur jadi satu di dada Gondo. Ia memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. "Besok pagi, gue datengin tuh kakek sialan. Gue bakal tunjukin siapa raja di pasar ini," katanya sambil mengacungkan goloknya ke udara. Anak buahnya saling pandang, mereka tahu Gondo keras kepala, tapi mereka juga tahu Mbah Dira bukan orang sembarangan. Dan ketika Gondo berjalan pergi, angin sore berembus pelan membawa bisikan samar dari arah gudang. Yang memanggil, akan menanggung akibatnya. Fajar belum sempurna menyingsing ketika Gondo botak melangkah menuju pasar dengan wajah murka. Langit berwarna kelabu dan udara dipenuhi kabut tipis, seolah alam enggan menyambut harinya. Di tangan kirinya tergenggam sebilah golok besar, sudah diasah semalaman. Gondo tak lagi ingin basa-basi. Baginya, cukup sudah permainan si kakek gila. Ia akan menyelesaikan ini dengan caranya, darah dan teror. "Gue udah kasih waktu. Sekarang giliran lo yang tunduk, kek," geramnya dalam hati. Pasar masih sepi. Beberapa pedagang mengintip dari kejauhan, sebagian pura-pura sibuk merapikan dagangan padahal tangan mereka gemetar. Mereka tahu pagi ini tak biasa. Aura kematian seperti menempel di setiap dinding pasar. Tak ada kicau burung, tak ada suara motor sayur lewat. Hanya Gondo, langkah beratnya, dan bayangannya sendiri yang memanjang di lorong. Ia langsung menuju ke arah gudang tua, tempat di mana bau busuk dan dupa sering muncul beberapa hari belakangan. Pintu gudang terbuka sedikit, seperti sudah menanti kedatangan. Tanpa ragu, Gondo mendorongnya keras. "Mbah Dira, keluar lo kalau masih hidup," teriaknya. Tapi yang keluar pertama bukan kakek itu, melainkan hembusan angin aneh yang menusuk tulang. Di dalam, kabut menggantung tipis seperti asap dupa. Di tengah gudang, kendil hitam itu diletakkan di atas kain kafan. Di sekitarnya, lingkaran garam dan bunga 7 rupa membentuk segel kuno. Dan di belakangnya, duduk bersila, Mbah Dira. Tatapan mata kakek tua itu kini tak lagi seperti pengemis rentah. Ia duduk tegak, wajahnya tenang, dan sorot matanya seperti menembus tulang. "Kau sudah datang, Gondo," ucapnya pelan. Suaranya dalam dan menggema, seperti bukan hanya miliknya sendiri. Gondo mengangkat goloknya. "Berhenti main-main, kek. Lo pikir gue takut sama kendil busuk itu? Gue kasih lo waktu sampai hitungan 3 buat minta ampun." Mbah Dira hanya tersenyum, lalu menyentuh permukaan kendil dengan 2 jari. Begitu jari itu menyentuh tanah liat kendil, suara tawa parau tiba-tiba menggema dari dalam. Tawa itu tidak berasal dari satu suara, melainkan banyak, seperti puluhan arwah yang menertawakan Gondo bersamaan. Suara-suara itu lirih, tapi semakin lama makin jelas. Gondo melangkah mundur setapak. "Apa-apaan ini?" desisnya. "Kendil ini berisi jiwa-jiwa orang terkutuk, para pembantai, para pengkhianat, para tukang jagal. Semasa hidup, mereka menghisap darah sesama. Setelah mati,
Aku kunci jiwa mereka di sini, ucap Bahdira sambil menatap kendil. Dan hari ini, mereka lapar. Dengan gerakan lambat, Bahdira membuka kain kafan penutup kendil. Seketika, angin kencang menghantam gudang, dan dari dalam kendil, keluar asap hitam pekat yang membentuk wajah-wajah menyeramkan. Gondo menjerit dan menebaskan goloknya membabi buta ke udara. Tapi asap itu tak bisa disentuh, hanya melingkari tubuhnya seperti ular. Tiba-tiba pundaknya terasa berat. Sebuah tangan hitam, dingin dan kasar, muncul dari balik asap dan mencengkeram bahunya. Gondo memekik, tangannya mati rasa, goloknya jatuh, dan dari belakangnya, muncul sosok bayangan tinggi besar, bermata merah darah, berwajah rusak seperti mayat membusuk. "Selamat datang di gerbang penyesalan," bisik Bahdira. "Hari ini, bukan kau yang menguasai pasar. Hari ini, kau adalah milik kendil mayit." Tubuh Gondo botak terlempar keluar gudang seperti karung sampah. Ia berguling di tanah becek, tubuhnya penuh lumpur dan darah hitam pekat yang tak ia tahu dari mana asalnya. Napasnya terengah, dan matanya menatap langit pagi yang kini berubah kelam. Wajahnya pucat, di dalam dadanya, masih terngiang-ngiang suara jeritan, tawa, dan bisikan-bisikan mengerikan yang menyiksanya di dalam kendil. Suara arwah-arwah itu membisikkan satu nama, Rengas Duwur. Bahdira perlahan melangkah keluar dari gudang. Langkahnya ringan tapi penuh wibawa. Di tangannya, kendil hitam itu kini terlihat lebih berkilau, seolah baru selesai menyantap sesuatu yang sangat memuaskan. Para pedagang yang menyaksikan dari jauh hanya bisa terdiam, tak satu pun berani mendekat. Gondo, sang preman yang selama ini tak tersentuh, kini terbaring seperti mayat gagal dikubur. Namun anehnya, ia masih hidup meskipun jiwanya seperti telah tercerabut sebagian. Dari mulut Gondo, keluar gumaman pelan. Rengas, duwur, darah, pembantaian. Matanya kosong menatap langit, seolah terjebak dalam penglihatan yang tak ia pahami. Bahdira menatapnya dalam-dalam, lalu mendekat dan membisikkan, "Akhirnya kau melihat mereka, para korbanmu. Atau lebih tepatnya, korban dari jalan yang pernah kau tempuh." Ucapan itu membuat Gondo bergetar. Kepalanya menggeleng-geleng tak percaya, tapi dalam pikirannya, wajah-wajah mayat itu kembali muncul satu persatu. 20 tahun lalu, di sebuah desa bernama Rengas Duwur, pernah terjadi pembantaian mengerikan yang dilupakan banyak orang. Desa itu lenyap dalam semalam, dibakar, dan seluruh penduduknya dibantai tanpa jejak. Pelakunya tak pernah diketahui. Namun di antara arwah dalam kendil mayit, ada satu suara paling nyaring, suara seorang ibu muda yang memohon ampun sambil memeluk anaknya. Wajah Gondo pucat pasi, karena ia tahu ia pernah ke sana. Ia pernah menjadi bagian dari pasukan bayaran yang dibayar oleh penguasa tanah untuk membungkam desa itu. Kenapa sekarang mereka muncul? Isak Gondo nyaris tak bisa bicara. Bahdira menatapnya lama, lalu menjawab dengan dingin, "Karena waktu itu telah tiba. Kendil mayit tak akan bangun tanpa panggilan darah. Dan kau, Gondo botak, telah menumpahkan terlalu banyak darah. Kau bukan cuma preman pasar. Kau adalah penjagal, penyambung kutukan lama." Langit bergemuruh. Di kejauhan, petir menyambar, meski hujan tak turun. Wajah para pedagang dipenuhi ketakutan. Beberapa mulai meninggalkan pasar, menggulung tikar dagangan, bahkan membuang barang dagangan seolah takut kutukan akan menjalar ke barang-barang mereka. Mereka kini tahu bahwa pasar mereka bukan sekadar tempat jual beli, tetapi telah menjadi medan pertarungan antara jiwa-jiwa terkutuk dan kekuatan penebus dari masa silam. Bahdira lalu membungkuk dan menempelkan telapak tangan ke tanah. Sejenak, tanah itu bergetar. Dari balik tanah basah, muncul bunga kecil berwarna putih yang hanya tumbuh di kuburan kuno. "Tanda sudah muncul," katanya pelan. "Kendil mayit telah memilih. Dan ini baru awal." Ia menatap ke arah barat, jauh melewati batas pasar, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar datang. Sementara itu, Gondo hanya bisa menangis tanpa suara. Tubuhnya menggigil.
Ia bukan lagi preman perkasa, bukan raja pasar yang ditakuti. Ia kini hanyalah seorang lelaki tua yang sedang dihantui masa lalunya sendiri. Di kejauhan, terdengar suara gong kecil dipukul pelan, tanda bahwa malam berikutnya akan lebih mengerikan. Kendil mayit telah bangun, dan ia belum kenyang. Malam turun dengan cepat, menelan pasar dalam keheningan yang mencekam. Warna langit bukan lagi gelap biasa, tapi kebiruan kelam seperti tubuh mayat yang lama terendam. Para pedagang tak ada satupun yang bermalam di kios. Mereka memilih mengungsi, meninggalkan tumpukan sayur, kain, dan barang dagangan begitu saja. Tak seorang pun berani tidur di pasar setelah melihat Gondo botak dijamah arwah dari kendil mayit. Semua sepakat, kakek tua penjaga pasar itu bukan manusia biasa. Di sudut pasar, dalam bangunan kecil dari kayu lapuk yang mereka kira hanya tempat penyimpanan, Bahdira duduk bersila di depan kendilnya. Matanya terpejam. Di sekelilingnya, dupa menyala dan asap membentuk pusaran kecil yang tenang. Suara-suara lirih bergema dari kendil. Suara-suara itu tak menakutkan bagi Bahdira. Ia sudah bersahabat dengan mereka selama puluhan tahun, arwah-arwah yang tidak diterima langit dan ditolak bumi. Ia bukan pemilik kendil itu, ia adalah penjaganya. 37 tahun lalu, Bahdira hanyalah seorang pemuda lugu yang merantau ke Banten untuk berguru pada seorang empu sakti bernama Kiai Mahsun. Kiai itulah yang pertama kali menunjukkan wujud asli kendil mayit, sebuah wadah tua dari tanah liat yang tak bisa hancur, bahkan oleh api neraka. Kendil ini bukan sembarang kendil, kata gurunya waktu itu. Ia adalah pintu antara dua dunia. Jika jatuh ke tangan yang salah, ia akan menjadi malapetaka tak berujung. Selama bertahun-tahun, Bahdira menempa diri, mempelajari ilmu pengendalian roh, pemurnian jiwa, dan ajian-ajian kuno untuk menjaga kendil tetap tertutup. Tapi setelah gurunya wafat dan desa tempat tinggalnya dibakar habis oleh pasukan bayaran, ia sadar, dunia ini dipenuhi manusia-manusia yang lebih kejam dari jin terkutuk. Maka ia pun mengembara, membawa kendil itu, bersumpah menjaga keseimbangannya dan memberi hukuman bagi mereka yang pantas merasakannya. Saat ia tiba di pasar tua itu 10 tahun lalu, tak satupun orang menghiraukan kehadirannya. Ia hanya dianggap penjaga gudang atau pengusir tikus. Tapi diam-diam, dari balik tirai-tirai kegelapan, ia menyaksikan satu persatu preman lahir, tumbuh, dan menindas. Ia menyaksikan Gondo, botak memalak, memukul, bahkan menghilangkan nyawa seorang pedagang tua yang menolak bayar jatah. Saat itulah kendil mulai bergetar, seperti bangkit dari tidur panjang. Kini, dengan Gondo terbaring antara hidup dan mati, dan para roh kembali berbisik, Bahdira tahu, kutukan rengas duhur belum selesai. Banyak di antara mereka yang masih hidup, menyamar sebagai orang biasa, atau malah menjadi pejabat dan saudagar kaya. Mereka yang dulu membantai kini hidup dalam kemewahan, sementara para korban mereka terperangkap dalam abu dan tanah. Kendil mayit menuntut keadilan. Di luar, langit menggelegar. Angin membawa bau kematian. Dari kejauhan, seekor burung gagak melintas dan hinggap di atap pasar, memandangi Bahdira. Di balik bulu hitamnya, tersembunyi sepasang mata merah menyala, pertanda bahwa para arwah yang tertawan mulai memanggil kembali penjaganya. Sebab mereka tahu, perang belum usai. Dan malam itu, Bahdira menatap ke dalam kendil. Dengan suara rendah, ia berucap, siapkan dirimu. Satu persatu akan kupanggil mereka yang terlibat. Dan saat nama-nama itu kusebut, biarkan mereka menerima apa yang layak mereka terima. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika seorang pria tua bertongkat kayu gagak melangkah pelan memasuki area pasar. Bajunya serba hitam dengan sulaman benang emas di kerah dan ujung lengan, menandakan bahwa dia bukan orang sembarangan. Wajahnya keriput namun tajam, matanya menyorot seperti pedang yang menyimpan dendam puluhan tahun. Ia berdiri di tengah lapak-lapak kosong yang berantakan, memandang sekeliling dengan pandangan penuh luka. Namanya Ki Wereda, salah satu dari 3 orang yang selamat dari pembantaian Rengas Duhur, dan sekaligus salah satu algojonya.
Ki Wereda pernah bersumpah akan mengubur masa lalunya, menyumpahi dirinya untuk tak pernah lagi menyebut nama-nama yang dulu mereka bunuh demi sebuah kekuasaan. Tapi pagi itu, ia datang karena merasakan guncangan gaib dari arah pasar ini, guncangan yang hanya bisa ditimbulkan oleh satu hal, kendil mayit telah dibuka kembali. Ia tahu hanya satu orang yang cukup gila untuk melakukannya, Dira, si murid pengecut yang dulu melarikan diri saat darah mengalir seperti sungai. Langkah-langkah Ki Wereda menggema lirih saat ia berjalan menuju bangunan tua di pojok pasar, tempat Mbah Dira tinggal. Ia tak mengetuk pintu, ia hanya berdiri di ambang, menatap pria renta bersila di tengah lingkaran dupa dan jampi-jampi kuno. Kau benar-benar membangunkan mereka kembali, Dira, suaranya serak namun menusuk. Apa yang kau cari? Pengampunan? Atau kau ingin jadi hakim bagi dunia yang penuh dosa? Mbah Dira membuka matanya perlahan. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Hanya ketenangan yang dingin seperti batu nisan. Aku tidak membangunkan mereka, Ki Wereda. Mereka bangkit sendiri. Mereka menuntut keadilan yang tak pernah datang. Tangannya mengelus kendil yang menghitam di bawah cahaya remang. Dan mereka tahu siapa saja yang masih bernapas. Ki Wereda terdiam. Udara di sekitarnya seakan berhenti. Ia tahu betul apa artinya kata-kata Dira. Para arwah itu tak akan pernah puas sampai darah para pelaku pembantaian dibayar lunas. Dan ia, salah satu di antara yang terakhir. Tapi bukan rasa takut yang tumbuh dalam dadanya, melainkan amarah lama. Jangan berpikir aku akan menyerah begitu saja. Kau bukan satu-satunya yang masih menyimpan ilmu lama. Ketegangan melingkupi udara. Dari kendil, asap pekat mulai membubung. Wajah-wajah samar muncul dari dalam kabut, anak-anak, wanita tua, dan pria-pria tak berdosa yang dulu mereka kubur hidup-hidup di lembah Rengas Duwur. Ki Wereda melangkah mundur, tangannya menggenggam tongkat lebih erat. Kau telah membuka pintu ke neraka, Dira, gumamnya. Dan aku akan menutupnya dengan mematahkan lehermu. Namun sebelum pertarungan dimulai, suara jeritan menggema dari ujung pasar. Seorang pedagang muda ditemukan tergantung di tiang gantungan bekas lapak ayam, matanya membelalak dengan darah mengering di pelipis. Di dadanya tergores tulisan dengan arang gosong, satu untuk yang tak terlihat. Mbah Dira menunduk lirih. Kendil telah mulai memilih, dan ini baru awal. Pasar yang biasanya penuh teriakan pedagang dan suara tawar-menawar kini berubah menjadi lautan bisu. Wajah-wajah para pedagang dipenuhi ketakutan, sebagian bahkan memilih meninggalkan dagangan mereka, membiarkannya membusuk. Mayat pedagang muda yang tergantung itu telah menjadi pemicu kepanikan yang meluas. Semua percaya satu hal, arwah dari kendil mayit mulai menuntut tumbal. Di sudut warung kopi yang tertutup rapat, para pedagang senior berkumpul. Ada yang menggigit bibirnya hingga berdarah, ada yang meremas-remas tasbih dengan tangan gemetar. Salah satu dari mereka, Pak Ridwan, dengan suara bergetar berkata, ini bukan lagi soal preman atau penjaga pasar, ini kutukan. Ini hukuman. Tapi yang lain hanya menunduk, tak berani menatapnya. Karena mereka tahu, beberapa dari mereka juga menyimpan rahasia dari masa lalu. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang pucat, kendil mayit kembali bergetar. Mbah Dira tak bisa tidur. Asap pekat terus mengepul meski ia tak menyalakan dupa. Suara tangis anak kecil terdengar dari dalam kendil, makin lama makin nyaring, hingga berubah menjadi raungan. Mbah Dira menatap benda itu dengan tatapan kosong. Kalian belum puas, bisiknya. Belum cukup satu nyawa. Tiba-tiba, tubuh Mbah Dira terguncang hebat. Roh salah satu korban memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Wajah Mbah Dira berubah sekejap, matanya memutih, dan mulutnya mengucap dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Dia, yang dulu menutup pintu pemakaman, yang menyiram bensin, dia masih hidup. Suara itu keras, menggema ke seluruh penjuru bangunan pasar. Seisi pasar bergetar, kaca-kaca pecah, dan tikus-tikus lari berhamburan. Ki Wereda yang masih berada di sekitar pasar segera menyadari bahwa kekuatan kendil mayit sudah tak bisa dikendalikan sepenuhnya.
Ia tahu Mbah Dira bukan lagi satu-satunya perantara. Kendil itu telah membuka jalur sendiri, menyeret jiwa-jiwa tak bersalah yang punya hubungan darah atau bahkan mimpi buruk tentang masa lalu pembantaian Rengas Dhuwur. Ini sudah keterlaluan, gumam Ki Wereda. Kalau tak segera dihentikan, pasar ini akan berubah jadi neraka. Malam itu, di balik tumpukan karung beras, seorang pemuda kurus yang bekerja sebagai kuli angkut mulai menggigil ketakutan. Ia melihat bayangan hitam tanpa wajah berjalan perlahan ke arahnya, membisikkan nama ayahnya yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Juanda, anak dari Sunardi, ikut menyaksikan, ikut tertawa. Suara itu merayap masuk ke tulang belakangnya, membuatnya pingsan dengan busa keluar dari mulut. Mbah Dira, yang tersadar kembali setelah kerasukan, tahu bahwa situasinya semakin lepas kendali. Kendil tidak hanya menargetkan pelaku langsung, tetapi juga mereka yang menjadi saksi bisu dan yang membiarkan pembantaian itu terjadi. Mereka semua harus bertanggung jawab, gumamnya, entah kepada siapa. Tapi satu hal yang pasti, kendil mayit bukan lagi sekadar pusaka, ia adalah palu keadilan dari para mati yang tak pernah dikuburkan dengan layak. Sementara itu, seseorang dari luar kota sedang dalam perjalanan menuju pasar. Seorang lelaki paruh baya, mengenakan jaket kulit usang dan membawa tas kain berisi kitab tua serta keris pusaka. Ia membaca berita kematian aneh di pasar lewat selebaran. Di matanya ada dendam lama. Namanya Surya Mahsun, anak dari Kiai Mahsun, guru Mbah Dira yang dulu mati secara misterius. Dan kini, ia kembali untuk menuntut pertanggungjawaban. Langkah kaki Surya Mahsun menyusuri lorong pasar yang semakin sepi. Matanya menyapu bangunan-bangunan lapuk, lapak-lapak kosong, dan bau amis darah yang tak sepenuhnya bisa disamarkan oleh bau sampah. Ia berhenti di depan warung kopi, tempat para pedagang biasanya bergosip dan bersenda gurau. Kini bangku-bangkunya terbalik, cangkir pecah berserakan, dan di dinding, dengan darah yang mengering, tergurat satu kalimat yang melihat namun membisu akan ditelan lebih dulu. Ingatan masa kecil menyeruak, membuat dada Surya sesak. Ia masih ingat malam saat ayahnya, Kiai Mahsun, pulang dengan tubuh penuh luka, lalu jatuh tersungkur di serambi rumah. Tak lama kemudian, sang ayah menghembuskan napas terakhir sambil menggenggam kendil tanah liat, benda yang kini diketahui sebagai kendil mayit. Sebelum mati, Kiai Mahsun hanya berkata, jangan biarkan mereka membuka kembali pintu itu. Jangan biarkan dendam menjadi warisan. Tapi Dira telah melanggar pesan itu. Surya melangkah masuk ke bangunan tua tempat Mbah Dira berada. Aroma dupa bercampur tanah basah menyambutnya. Dira sedang duduk bersila, tubuhnya nampak lebih rapuh dari terakhir kali mereka bertemu. Tapi sorot matanya tajam seperti pedang. Kau datang juga, Surya, kata Dira lirih. Apa kau mau menghentikanku, atau membantuku? Surya tak langsung menjawab. Ia menatap kendil yang tergeletak di tengah ruangan, dengan retakan halus di permukaannya. Kau tahu ini salah, katanya pelan. Kita pernah berjanji, setelah ayahku mati, kita tak akan biarkan ilmu ini hidup lagi. Tapi kau bangkitkan mereka, dan kini mereka tak bisa dibendung. Tangannya mengepal, menggigil bukan karena takut, tapi karena marah dan kecewa. Mbah Dira menunduk, suara napasnya berat. Aku tidak berniat membangkitkan dendam, katanya. Tapi keadilan tak pernah datang. Para pelaku hidup bahagia. Para korban dikubur tanpa nama, tanpa doa. Kendil ini, mereka yang di dalamnya, memaksa kembali. Aku hanya menjadi pintu. Dan berapa lagi yang harus mati karena pintumu terbuka? Suara Surya mulai meninggi. Orang-orang yang tak tahu apa-apa kini ikut dihukum. Ini bukan keadilan, ini amarah buta. Tapi sebelum Dira sempat menjawab, kendil kembali mengeluarkan asap tebal. Kali ini, suara perempuan tua muncul, lirih dan menyayat, anakku, anakku, dia yang menusuknya memakai baju penjaga malam. Tubuh Mbah Dira mendadak terangkat, matanya kembali memutih, dan suara perempuan itu mulai mengucapkan nama demi nama yang telah lama dikubur sejarah. Sementara Surya hanya bisa menatap, di antara benci dan iba,
menyadari bahwa tak ada lagi waktu untuk berdebat. Mereka harus memilih mengakhiri kutukan ini sekarang, atau membiarkan pasar menjadi ladang pembantaian kedua. Dari balik jendela, sosok Ki Wereda memperhatikan dengan seksama. Ia melihat Surya telah datang. Ia tahu pertempuran besar tak bisa dihindari. Tapi ia juga tahu satu hal yang belum diketahui Dira maupun Surya, ada seseorang lagi yang masih hidup, yang menyimpan rahasia sebenarnya di balik kendil mayit, dan orang itu kini sedang dalam perjalanan ke pasar, membawa niat yang jauh lebih gelap dari sekadar penebusan. Hujan mulai turun tipis saat sebuah mobil tua berhenti di ujung jalan pasar. Pintu terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar seorang pria berusia sekitar 50-an, berjubah hitam lusuh dan membawa tas kulit berdebu. Wajahnya tirus, dengan sorot mata tajam yang seakan menguliti setiap sudut yang dilihatnya. Namanya adalah Raka Durnama, mantan murid Kiai Mahsun yang sudah lama menghilang, dan kini kembali dengan maksud yang tak seorang pun tahu pasti. Langkah Raka menyusuri lorong pasar yang semakin sunyi, menyerap setiap getaran gaib yang menebal. Ia bisa merasakan denyut kendil mayit dari kejauhan, denyut yang dulu bersamanya saat ia masih mempelajari dasar-dasar ajian maut dari gurunya. Tapi berbeda dengan Dira atau Surya, Raka tak memandang kendil sebagai penebus dendam. Baginya, itu adalah alat kekuasaan, senjata untuk mengatur ulang neraca dunia yang timpang. Di dalam bangunan tua itu, Surya masih berhadapan dengan Dira yang kini tertunduk lemas, tubuhnya dikuasai arwah perempuan dari dalam kendil. Asap tebal menyesakkan ruangan, dan suara-suara dari dunia arwah mulai saling bersahutan, seperti rebutan untuk bicara, untuk mengadu, untuk membalas. Surya berusaha menenangkan mereka, namun kesadarannya terganggu oleh sebuah suara asing yang tiba-tiba terdengar dari belakang. Mereka tidak ingin ditenangkan, mereka ingin diarahkan. Raka berdiri di ambang pintu, sorot matanya menusuk tajam ke arah kendil. Dira tersentak kaget, sementara Surya menegang. "Raka, kau seharusnya mati dalam kebakaran di Alas Purwo," ujar Surya dengan suara rendah. Tapi Raka hanya tersenyum miring. "Yang mati adalah keyakinan kalian. Aku hanya membiarkan diri dibakar oleh kebohongan dan keluar dengan api yang baru." Dira bangkit perlahan, tubuhnya gemetar karena kekuatan kendil dan kenangan akan masa lalu. "Kau ingin menguasai kendil itu," katanya pelan, "seperti dulu kau ingin menguasai semua pusaka milik Kiai Mahsun." Raka tidak membantah. "Dan lihatlah dunia kini," katanya. "Preman menguasai pasar, pembunuh dipuja, dan darah tumpah tanpa makna. Kendil ini bisa jadi alat pembersih. Biar roh-roh itu yang menentukan siapa yang layak hidup." Surya melangkah maju, berdiri di antara Raka dan kendil. "Jika kendil itu jatuh ke tanganmu, maka pasar ini akan jadi lautan darah. Mereka bukan alatmu, Raka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersiksa, bukan tentara dalam perang gilamu." Tapi Raka justru tertawa pelan, lalu membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah kendi kecil berwarna merah kehitaman, bergetar seperti jantung hidup. "Aku membawa kendil kembar," katanya. "Pasangkan dia dengan milikmu, dan dunia akan tahu rasanya menjadi tempat perhitungan." Asap dari dua kendil mulai saling menarik, saling menyedot kekuatan satu sama lain. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus, seperti pasar ini sedang bangkit perlahan dari tidur panjangnya. Mbah Dira mencengkeram dadanya, tubuhnya makin goyah. Surya tahu, ini bukan lagi sekadar pertempuran pribadi, ini adalah awal dari kehancuran, kecuali seseorang menghentikan kendil-kendil ini sebelum menyatu dan membangunkan semua arwah yang dikubur dengan dendam. Angin menderu kencang di antara celah-celah kios pasar yang kosong. Daun-daun beterbangan seperti dihantam badai gaib, dan udara di sekitar tempat pertarungan menghitam, menggantung seperti mendung yang menahan hujan kematian. Dua kendil itu, kendil mayit dan kendil kembar, bergetar hebat, memuntahkan asap dan suara jeritan yang tidak berasal dari dunia ini. Arwah-arwah yang tertahan di dalamnya saling memanggil, saling menyiksa, saling menjerit minta dilepaskan. Dira berjongkok di pojok ruangan, tubuhnya gemetar parah.
Ia bisa merasakan roh perempuan yang selama ini merasukinya mulai goyah, terhisap oleh tarikan kendil kembar. Matanya memerah, tapi bukan karena amarah, melainkan rasa bersalah yang menghujam sampai ke sumsum. Ia adalah alasan kendil itu kembali dipakai. Dialah yang membuka jalan kehancuran ini. Aku hanya ingin mereka tahu rasa sakitku, bukan membuka pintu neraka, lirihnya sambil meneteskan air mata. Sementara itu, Surya berdiri di antara dua pusaka itu, tubuhnya bergetar oleh gelombang tenaga yang membuat urat-urat tangannya menegang. Ia tahu, jika kedua kendil menyatu, maka pasar ini tak hanya menjadi kuburan massal, tapi pusat kebangkitan arwah-arwah dendam yang akan menyebar seperti wabah ke seluruh negeri. Dan hanya satu cara untuk menghentikannya, menghancurkan salah satu kendil. Tapi kendil mayit bukan benda biasa, ia adalah peninggalan ayahnya, warisan jiwa dari guru yang ia cintai dan benci. Bunuh saja aku, Surya, seru Raka dengan suara menggema. Ambil kendilku, satukan dengan milikmu, dan biarkan dunia tahu siapa pewaris sejati Kiai Mahsun. Matanya liar, napasnya berat, seperti kerasukan ribuan roh. Kita bukan penjaga pasar, kita pewaris dunia lama, dunia para jawara sejati. Namun Surya tak menjawab. Dalam hatinya, suara sang ayah kembali bergema, ilmu warisan itu bukan untuk memerintah, tapi untuk menjaga. Jika kau tak mampu menahan kendil, lebih baik hancurkan ia. Jangan wariskan neraka pada anakmu. Surya pun menoleh ke arah Dira yang kini mulai menjerit kesakitan. Roh perempuan itu mulai ditarik keluar, tubuh Dira melayang sebentar di udara lalu terlempar keras ke dinding. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Surya menggertakkan gigi, menatap kendil milik ayahnya dengan tatapan duka mendalam. Dengan langkah berat, ia angkat kendi tua itu, lalu menghantamkannya ke tanah. Suara ledakan halus terdengar. Asap putih menyembur dari pecahan kendil, menyebar ke sekeliling ruangan. Jeritan para arwah berubah menjadi isakan kecil, lalu sunyi. Kendil kembar yang dipegang Raka retak seketika, meledak kecil dan membuat Raka terlempar menghantam tiang bambu. Tubuhnya terkulai, tak sadarkan diri. Arwah-arwah yang terjebak kini bebas, namun tidak liar, melainkan tenang, seperti telah disucikan. Surya terduduk lemas, matanya berlinang, tubuhnya menggigil hebat. Ia telah menghancurkan pusaka terakhir milik ayahnya, dan dengan itu, memutus warisan ilmu yang membebani keluarganya turun-temurun. Namun dalam kehancuran itu, ia menyelamatkan pasar. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih hidup. Tapi pertanyaannya kini hanya satu, apakah harga yang ia bayar terlalu mahal? Dira tergeletak lemas, napasnya tersengal-sengal, seolah paru-parunya menolak berfungsi setelah roh perempuan yang merasukinya dicabut paksa. Darah masih mengalir dari pelipisnya, namun yang paling menyakitkan adalah luka batin yang tertinggal, bekas trauma roh asing yang selama ini menuntun langkahnya penuh dendam. Mata Dira terbuka perlahan, menatap sosok Surya yang berlutut di antara pecahan kendil, seperti penjaga nisan yang berkabung. Air matanya jatuh bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena ia sadar, lelaki tua itulah satu-satunya yang berusaha menyelamatkannya sejak awal. Surya tak bergeming. Pecahan kendil di tangannya terasa berat seperti beban bertahun-tahun yang akhirnya ia hancurkan sendiri. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam menyapu wajahnya yang penuh luka dan debu. Dalam hatinya, masih terpatri suara sang ayah, teriakan murid-murid lama, dan gemuruh pertarungan masa lalu yang tak kunjung selesai. Tapi satu hal pasti, ia memilih menjaga, bukan membalas. Dan pilihan itu kini membawa kehampaan yang menyakitkan. Tiba-tiba terdengar gerakan dari reruntuhan kios sebelah. Raka, preman botak yang tadi seperti mayat hidup, perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar, tangan penuh luka dan wajahnya terbakar bekas semburan energi dari kendil yang pecah. Namun matanya tak lagi penuh amarah. Justru ada ketakutan di sana. Ketakutan yang belum pernah muncul dari wajah kerasnya. Ia menatap Surya yang masih duduk bersimpuh, lalu menunduk pelan, entah karena hormat atau kalah telak.
Dunia yang ia kira bisa ia kuasai dengan kendil kembar ternyata terlalu besar untuk dikendalikan. Bukan kita yang menguasai kendil, gumam Raka lirih, tapi mereka, para arwah itu, yang mempermainkan kita. Ia lalu jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa menjadi manusia biasa, bukan raja pasar, bukan pewaris kekuatan, tapi lelaki rapuh yang tersesat terlalu jauh. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Dari balik bayangan kios yang hangus, sesosok lelaki tua muncul, mengenakan surban kelabu dan jubah yang penuh tambalan. Matanya tajam seperti belati, dan langkahnya pelan namun pasti. Surya sontak berdiri, tubuhnya gemetar meski tak tahu siapa yang datang. Lelaki tua itu berdiri di antara mereka, lalu berucap lirih, "Kalian menghancurkan kendil, tapi kalian lupa, abu arwah tak bisa dibakar. Ia hanya menunggu wadah baru." Dira menoleh pelan, wajahnya pucat. Ia melihat lelaki tua itu mengangkat sebuah kendi kecil dari balik jubahnya, bening, nyaris tak terlihat, tapi di dalamnya ada kabut yang berputar perlahan. Surya melangkah maju, tapi tubuhnya langsung lemas. Tenaganya habis, dan pikirannya mulai kabur. Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu, lalu menghilang dalam kabut yang mendadak muncul dan lenyap begitu saja. Apa yang mereka kira akhir, ternyata hanyalah jeda. Surya sadar, ia mungkin telah memecahkan kendil warisan ayahnya. Tapi kini ada pihak lain yang mengincar abu para arwah itu, dan jika jatuh ke tangan yang salah, kehancuran yang lebih besar mungkin segera dimulai. Maka perang belum usai, dan kendil yang pecah belum benar-benar mati. Kabut yang muncul begitu saja perlahan sirna, meninggalkan udara dingin dan aroma kemenyan menyengat yang menusuk hidung. Surya masih terduduk lemah, matanya terpaku pada tanah kosong tempat lelaki bersurban kelabu tadi berdiri. Ia tahu, itu bukan orang biasa. Aura yang memancar dari tubuh lelaki itu bukan hanya gelap, tapi juga tua, sangat tua, seolah berasal dari zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Dira menggigil, menggenggam lengan Surya, suaranya lirih, "Siapa dia, kek?" Surya menatap langit malam yang mulai mendung. Hatinya kalut, lelaki bersurban kelabu itu bukan asing baginya. Ia adalah Kiai Wiratma, bekas murid ayahnya yang diasingkan karena menyalahgunakan ilmu kendil mayit untuk memanggil arwah-arwah gentayangan demi kekuasaan. Ia pernah dibuang ke lereng Gunung Halimun, dan kabar terakhir menyebutkan bahwa ia tewas ditelan tanah saat sedang bertapa. Tapi kini, ia muncul lagi, hidup, dan membawa wadah baru. Dulu dia memohon agar diberi ajian kendil mayit, ucap Surya pelan. Tapi bapak menolaknya, katanya ilmu itu bukan untuk orang yang hatinya haus darah. Dia marah, lalu membunuh warga desa dalam ritual memanggil roh penasaran. Bapak menghentikannya, menyegel tubuhnya dengan mantra tanah. Tapi ternyata, segel itu pecah. Suara Surya gemetar, bukan karena takut, tapi karena merasa warisan keluarganya kini jadi bencana yang lebih besar. Di tempat lain, jauh dari pasar yang porak-poranda, Kiai Wiratma berjalan menyusuri hutan pinus yang sepi. Ia berhenti di sebuah batu besar yang ditutup kain hitam, lalu membuka kendi bening itu. Kabut di dalamnya menari, mengeluarkan bisikan-bisikan halus yang mengerikan. Dengan senyum tipis, Wiratma berkata, "Wadah lama hancur, tapi kalian masih hidup dalam abu. Tunggu, aku sedang siapkan wadah baru, lebih kuat, lebih muda, dan lebih mudah dikendalikan." Sementara itu, Raka si preman botak, meski tubuhnya masih lemah, mulai dihantui mimpi buruk. Setiap malam ia bermimpi tubuhnya dikelilingi bayangan arwah, membisikkan kata-kata aneh yang tak ia pahami. Ia menggigil dalam tidur, dan setiap kali terbangun, ia merasa dadanya lebih sesak, seperti ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam tubuhnya. Raka mulai ketakutan. Ia merasa bukan dirinya lagi. Ada sesuatu yang diam-diam hidup dalam dirinya, warisan kelam dari saat ia berusaha menguasai kendil kembar. Surya mulai merasakan gelombang energi aneh di pasar.
Beberapa pedagang yang tadinya biasa saja, mulai bertingkah ganjil. Ada yang berbicara sendiri, ada yang mendadak pingsan dan menjerit menyebut nama-nama orang mati. Surya sadar, abu itu sedang mencari jalan keluar. Roh-roh dalam abu mulai menyusup ke tubuh-tubuh lemah yang terbuka oleh dendam, kemarahan, dan rasa takut. Ini bukan lagi pertarungan kekuatan, tapi pertarungan menjaga kewarasan. Dengan sisa tenaga dan ilmu yang masih ia miliki, Surya mendatangi gurunya yang terakhir, Kiai Mahsun, penjaga naskah kuno di kaki Gunung Karang. Ia butuh jawaban, butuh pengetahuan tentang abu itu, dan mungkin cara untuk menyegel kembali roh-roh liar tersebut. Perjalanan pun dimulai, dan Dira, yang kini merasa utang nyawa pada Surya, memutuskan ikut. Mereka tahu, waktu mereka sedikit. Karena di tempat lain, Kiai Wiratma telah menemukan wadah baru, seorang anak laki-laki yatim piatu yang tubuhnya sangat cocok menjadi tempat tinggal para arwah yang haus kekuasaan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon pinus saat Surya dan Dira mulai mendaki jalan setapak menuju kaki Gunung Karang. Rasa lelah yang menghimpit tubuh tak mampu memadamkan tekad keduanya. Surya menggenggam erat sebuah kitab tua yang diwariskan ayahnya, sementara Dira memandang ke depan dengan mata yang berkilat antara harap dan cemas. Mereka tahu, Kiai Mahsun adalah satu-satunya yang bisa memberikan jawaban atas kekacauan yang mulai merambat di pasar. Setiap langkah menuju puncak, udara semakin dingin, dan bisikan-bisikan samar terdengar seolah alam sekitar berusaha menyampaikan pesan rahasia. Surya merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, sebuah keberadaan yang tak kasat mata namun menimbulkan hawa yang menusuk tulang. Dira menggenggam lengannya lebih erat, takut tapi berusaha tegar. "Kita tidak sendirian," bisiknya. Surya hanya mengangguk, menyiapkan diri menghadapi apapun yang menanti. Ketika akhirnya mereka tiba di sebuah pondok kecil di pinggir hutan, seorang pria tua berambut putih dengan janggut panjang menyambut mereka. Kiai Mahsun, penjaga naskah kuno dan saksi bisu masa lalu Kendil Mayit, menatap Surya dengan mata penuh arti. "Aku tahu kalian akan datang," katanya pelan. "Roh-roh itu sudah lama terkekang, tapi kini mulai bangkit kembali. Waktunya kalian mengetahui kebenaran yang lebih dalam." Di dalam pondok yang penuh dengan lukisan dan manuskrip kuno, Kiai Mahsun membuka sebuah gulungan kulit kayu yang rapuh. Ini adalah ajian Kendil Mayit yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar segel dan mantra biasa. Di balik kendil, terdapat energi arwah yang bisa diundang maupun diusir, tergantung niat sang penggunanya. Surya mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa selama ini ia hanya mengenal sebagian kecil dari ilmu yang diwariskan. Kiai Mahsun melanjutkan, "Namun, ada satu aturan utama. Jangan pernah membiarkan abu arwah itu bebas, apalagi masuk ke dalam manusia yang belum siap. Itu seperti membuka pintu neraka di dunia fana." Dira merasa bulu kuduknya berdiri. "Apa yang harus kami lakukan sekarang, Kiai?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Mahsun menatap mereka dalam-dalam. "Kalian harus menemukan sang penampung, yang bisa menyerap dan menetralkan abu tanpa kehilangan kemanusiaannya." Sementara itu, di sudut lain pasar yang jauh, Kiai Wiratma mulai memperdaya seorang anak yatim bernama Iwan. Tubuh kurus Iwan yang penuh luka lama menjadi wadah sempurna untuk abu arwah. "Kau akan menjadi kuasa baru, lebih besar dari apapun yang pernah kubayangkan," bisik Wiratma sambil menyebarkan energi gelap ke dalam diri Iwan. Anak itu menangis, terjebak dalam pusaran kekuatan yang belum ia mengerti. Kembali ke pondok, Surya menatap Dira dan berjanji dalam hati, "Aku tidak akan membiarkan anak itu jatuh ke dalam kegelapan. Dan aku akan mengakhiri semua ini, sekali dan untuk selamanya." Sebuah pertempuran bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga pertarungan jiwa dan hati yang akan menguji batas kesetiaan dan keberanian mereka. Malam menutup gelap langit saat Surya dan Dira menyusup ke balik bayang-bayang pasar yang mulai sepi. Nafas mereka tertahan, langkah pelan, hati berdetak kencang.
Informasi dari Kiai Mahsun memberi petunjuk jelas, anak yatim bernama Iwan kini menjadi wadah baru bagi abu arwah yang mengamuk. Jika tak segera diselamatkan, Iwan akan hilang, terperangkap di dunia roh yang kelam. Kita harus cepat, Dira. Waktu mereka semakin sedikit, bisik Surya dengan mata penuh tekad. Sementara itu, di sebuah gubuk reyot dekat ujung pasar, Kiai Wiratma mengatur ritual gelap. Lilin hitam menyala di sekeliling kendi yang berisi abu arwah, dan suara mantra kuno menggema pelan namun menakutkan. Iwan duduk terpaku, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena energi yang mengalir deras, mengguncang jiwa mudanya. Dalam matanya, ada ketakutan dan kebingungan, terperangkap antara dunia manusia dan dunia arwah. Dira meraih tangan Surya, menggenggam erat agar tak terpisah. Mereka tahu, menghadapi Kiai Wiratma bukan sekadar adu ilmu, tapi juga berhadapan dengan kekuatan gelap yang telah lama tersimpan di pasar itu. Aku percaya padamu, Surya. Jangan biarkan anak itu tersesat, ujar Dira, suaranya bergetar tapi penuh harap. Surya mengangguk, menyalakan ajian dalam dirinya, bersiap menantang kegelapan yang siap membakar segalanya. Ketika mereka melangkah masuk ke dalam gubuk, aroma kemenyan bercampur bau tanah basah menyambut. Kiai Wiratma tersenyum dingin melihat kedatangan mereka. Kalian terlambat, Surya. Iwan sudah menjadi milikku, ujarnya penuh kemenangan. Tapi Surya tak gentar, ia mengangkat kitab tua yang dibawa, melantunkan mantra kendil mayit dengan suara lantang, memanggil energi arwah yang belum terkekang untuk menolong. Seketika, angin berputar kencang, membawa serpihan abu dari kendi ke udara. Abu itu menari di antara mereka, membentuk bayangan-bayangan samar yang menjerit. Iwan berteriak, "Tolong, aku tidak mau jadi seperti ini." Suara anak itu mengguncang hati Surya. Ia tahu, pertarungan bukan hanya soal ilmu, tapi menyelamatkan jiwa muda yang masih murni. Kiai Wiratma membalas dengan serangan gelap yang membuat tanah bergetar. Namun Surya dan Dira tetap bersatu, menangkis dan mengimbangi serangan itu dengan ajian pelindung yang dipelajari dari Kiai Mahsun. Pertarungan berlangsung sengit, cahaya dan kegelapan bertarung tanpa henti, seakan pasar tua itu menjadi arena antara dunia hidup dan kematian. Di tengah kekacauan itu, Surya berhasil menyentuh bahu Iwan, memancarkan energi kendil mayit yang menenangkan. "Iwan, lawan mereka. Ingat siapa kamu sebenarnya," bisiknya penuh harapan. Perlahan, bayangan gelap mulai memudar dari mata anak itu, digantikan oleh cahaya kecil yang tumbuh dari dalam dirinya. Kiai Wiratma mengerang marah, menyadari kekuatannya mulai terkikis. Pertarungan belum usai, tapi satu harapan baru muncul dari kegelapan. Surya dan Dira sadar, jalan masih panjang dan penuh bahaya, tapi mereka telah memulai pertempuran terbesar mereka, melawan arwah yang haus akan hidup dan kekuasaan, demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjebak dalam kendil mayit. Seiring fajar mulai menyingkap tabir gelap malam, pasar tua yang selama ini penuh hiruk-pikuk berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh ketegangan. Berita tentang pertempuran magis di gubuk ujung pasar menyebar dengan cepat, membuat para pedagang dan warga mulai waspada. Suasana berubah seolah menyimpan rahasia besar yang tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Surya dan Dira berdiri di tengah pasar, menatap ke arah gubuk yang kini terlihat remang, menandakan sisa-sisa energi pertarungan semalam. Iwan, anak yatim yang dulu lemah dan takut, kini menunjukkan perubahan yang mencolok. Namun di balik tatapannya yang lebih tegas, ada gelombang pergolakan yang terus-menerus mengusik jiwanya. Kadang ia merasa kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, seperti berkah, tapi di saat lain kekuatan itu menjadi beban yang menghantui pikirannya. Dira merasakan hal itu saat mereka duduk bersama di sebuah sudut pasar, mencoba menenangkan hati Iwan yang mulai goyah. "Surya, aku khawatir jika kekuatan itu terus tumbuh tanpa kendali, Iwan bisa kehilangan dirinya sendiri," kata Dira dengan suara lembut. Surya mengangguk, menatap Iwan yang sedang termenung. "Kita harus membimbingnya, mengajari dia bagaimana mengendalikan ajian itu, bukan membiarkannya terbakar oleh kekuatan yang belum ia pahami." Namun,
waktu tidak berpihak pada mereka. Kegelapan di pasar mulai bangkit lagi, diam-diam, seperti mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kiai Wiratma yang kalah kemarin, bukan berarti sudah kalah sepenuhnya. Ia kini bersembunyi, merancang strategi baru untuk mengambil kembali kendali atas Abu Arwah. Dalam persembunyian gelapnya, ia membangkitkan sekutu-sekutu arwahnya yang lebih kuat, bersumpah akan membalas dendam terhadap Surya, Dira, dan Iwan. Pasar yang selama ini dianggap tempat biasa berubah menjadi medan perang gaib yang kian membahayakan siapa saja yang tinggal di dalamnya. Di tengah semua itu, Surya dan Dira mulai mengajarkan Iwan tentang filosofi kendil mayit, bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal ilmu dan mantra, tapi tentang hati yang kuat, niat suci, dan kesetiaan pada kehidupan. Iwan berlatih keras, berjuang menaklukkan rasa takut dan amarah yang bergejolak. Ia belajar bagaimana mengarahkan energi Abu Arwah menjadi pelindung, bukan senjata penghancur. Sebuah perjalanan panjang yang penuh pengorbanan dan keteguhan. Namun, bisikan-bisikan gelap di pasar mulai menggoda jiwa Iwan. Malam-malamnya sering dihantui mimpi buruk tentang kematian, bayangan kendil yang pecah, dan wajah Kiai Wiratma yang menertawakan kegagalannya. Kadang, kekuatan yang ia kendalikan terasa semakin liar dan sulit ditaklukkan. Surya dan Dira pun mulai menyadari bahwa ancaman terbesar bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri Iwan sendiri. Hari-hari berlalu, dan pasar tetap menjadi saksi bisu pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Masyarakat mulai merasakan getaran perubahan yang tak mereka mengerti, menebar ketakutan dan harapan dalam waktu yang bersamaan. Surya tahu, untuk menjaga pasar tetap aman, ia harus segera menghadapi Kiai Wiratma dan mengakhiri perang gaib ini sekali dan untuk selamanya. Dengan tekad yang membara, Surya memandang langit senja yang mulai berwarna jingga. Ini belum berakhir, kita harus bersiap untuk pertempuran terakhir, gumamnya. Dira mengangguk di sisinya, sementara Iwan, meski masih muda dan rapuh, kini mulai menyalakan api keberanian yang siap menyala di medan pertempuran yang akan datang. Malam turun dengan pekatnya, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Pasar tua kini berubah menjadi medan pertempuran yang sunyi, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak yang berkelap-kelip. Surya, Dira, dan Iwan berdiri berhadapan dengan pintu gubuk yang akan menjadi arena akhir pertempuran mereka. Masing-masing membawa beban dan harapan yang tak ringan. Surya menatap kedua anak muda itu, menyalakan ajian kendil mayit dalam hati, memanggil seluruh kekuatan yang ia miliki. Kiai Wiratma muncul dari balik bayang-bayang, wajahnya dingin penuh dendam yang membara. Kalian berani menantangku lagi, kali ini aku tidak akan memberi ampun. Suaranya menggelegar, bergema di antara deretan lapak pasar yang kosong. Sekutu-sekutunya, berupa arwah-arwah ganas yang terperangkap di kendi abu, mulai keluar dari kegelapan, menari-nari menyeramkan mengelilingi ketiganya. Suasana makin mencekam, seperti neraka yang turun ke bumi. Iwan merasakan gelombang kekuatan gelap yang mencoba merasuk ke dalam jiwanya. Tapi kali ini ia berbeda. Latihan keras bersama Surya dan Dira membuatnya lebih kuat dan tegar. Dengan mata yang berkobar, ia mengangkat tangannya, mengeluarkan energi cahaya yang menyapu bayangan arwah jahat itu. Suara mantra kendil mayit keluar dari bibirnya, membelah kegelapan menjadi sinar-sinar tajam yang membakar kegelapan. Dira berdiri di samping Surya, membentuk lingkaran pelindung dengan mantra pelindung kuno. Tubuhnya bersinar samar, melindungi mereka dari serangan-serangan roh jahat yang berusaha menerobos. Keduanya saling bertukar pandang, menyalurkan keberanian satu sama lain. Ini saatnya, bisik Surya, lalu menyerbu maju dengan pukulan tenaga dalam yang menghantam arwah hitam, memecah mereka menjadi debu tak berwujud. Pertarungan berlangsung sengit dan berdurasi panjang, energi magis bercampur dengan tenaga fisik, membuat udara di sekitar bergetar hebat. Kiai Wiratma menunjukkan kehebatan ilmu hitamnya, membelah tanah, menciptakan ilusi mengerikan yang hampir membuat Surya dan kawan-kawan tersesat dalam dunia bayangan. Namun, kekuatan persatuan dan niat suci mereka lebih kuat dari segala tipu daya.
Iwan, dengan kekuatan yang mulai sepenuhnya ia kuasai, melakukan serangan balik yang luar biasa. Dengan ajian kendil mayit yang mengalir dari seluruh tubuhnya, ia menghantam Kiai Wiratma, memecahkan kendi abu hitam yang menjadi sumber kekuatan kegelapan itu. Kiai Wiratma terjerembab, jeritannya terhenti, dan bayangannya memudar perlahan menjadi debu angin malam. Dengan hening yang menyelimuti, Surya menatap Iwan penuh kebanggaan. "Kau telah lulus, Iwan. Kau bukan lagi korban kegelapan, tapi penjaga cahaya." Dira tersenyum, mata mereka bertiga bersinar dalam remang pasar yang mulai bangkit dari keterpurukan. Pertarungan itu bukan hanya kemenangan melawan kegelapan, tapi juga kemenangan atas diri sendiri. Keesokan paginya, pasar tua yang semula sunyi kini mulai berdenyut kembali dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Namun, ada aura berbeda yang mengelilingi tempat itu, seolah udara membawa harapan dan kedamaian baru yang sebelumnya tak pernah dirasakan. Surya, Dira, dan Iwan berjalan menyusuri lapak-lapak yang mulai dipenuhi suara tawa dan tawar-menawar. Pasar telah berubah, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam jiwa setiap orang yang tinggal di sana. Iwan berdiri di depan gubuk yang dulu menjadi medan pertempuran magis mereka, menatap bekas reruntuhan kendi abu hitam yang kini sudah tak berwujud. "Aku merasa berat sekali, tapi juga lega," katanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Surya tersenyum bijak, kekuatan bukan hanya tentang menyerang dan bertahan, tapi juga tentang melepaskan. "Kau telah melalui ujian berat, dan kini saatnya membangun, bukan menghancurkan." Dira menambahkan, "Pasar ini adalah rumah kita. Kita harus menjaga agar kegelapan tidak pernah kembali. Dengan ilmu kendil mayit dan kekuatan hati kita, kita bisa membuat tempat ini menjadi surga kecil untuk semua orang." Kata-katanya membawa semangat baru yang menular ke para pedagang dan warga sekitar yang mulai berkumpul, mendengarkan dan merasakan perubahan nyata dalam diri mereka sendiri. Hari-hari berlalu, dan Iwan mulai dikenal sebagai penjaga baru pasar. Ia membantu siapa saja yang kesulitan, melindungi dari ancaman yang mungkin muncul kembali. Namun, di balik perannya yang baru, ia tetap rendah hati, mengingat ajaran Surya dan Dira tentang pentingnya kesederhanaan dan keteguhan hati. Pasar menjadi lebih hidup, dan rasa saling percaya yang lama hilang kini tumbuh kembali seperti tanaman yang mulai berbunga. Surya dan Dira juga memulai pelatihan untuk para pemuda dan pemudi di pasar, mengajarkan mereka cara menjaga diri dan menggunakan ilmu kendil mayit untuk kebaikan. Mereka ingin memastikan bahwa generasi selanjutnya tidak akan mudah terjerumus ke dalam kegelapan yang pernah mengancam mereka. Pasar bukan hanya tempat jual beli, tapi juga pusat pembelajaran dan persatuan. Namun, di balik semua kedamaian itu, Surya tetap waspada. Ia tahu bahwa kegelapan bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang berbeda. Tapi kini ia percaya bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi apapun. Iwan, yang dulu hanya anak yatim tanpa masa depan, kini telah menjadi simbol harapan dan kekuatan yang lahir dari luka dan perjuangan. Saat matahari mulai terbenam, Surya, Dira, dan Iwan berdiri di atas gubuk yang telah diperbaiki. Mereka menatap langit jingga yang menyelimuti pasar. "Ini bukan akhir, tapi awal baru," bisik Surya. Iwan mengangguk penuh keyakinan. Dengan ajian kendil mayit di hati mereka, mereka siap menjaga cahaya baru yang terbit di pasar tua itu, cahaya yang tak akan pernah padam.